Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutrika dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan membuat video sejarah dengan PKN yang bertemakan tentang tragedi Trisakti yang berhubungan dengan HAM. Pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti tahun 1998. Apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah membuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan golongan, status, keturunan, dan lain-lain. Sehingga melanggar hak asasi seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan dengan kita yang melanggar hak asasi seseorang berarti kita telah merenggut hak asasi orang tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia memang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi masih banyak ditemukan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah tragedi Trisakti tahun 1998. Jaminan hak asasi manusia yang telah dilanggar dalam kasus itu adalah jaminan hak untuk hidup. Jaminan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal 28A tersebut jelas diterangkan bahwa pasal tersebut menjamin hak seseorang untuk hidup. Tetapi dalam tragedi Trisakti 1998, para anggota polisi dan militer atau TNI yang terlibat dalam kasus itu telah merenggut hak hidup mahasiswa secara brutal. Nah, akibat dari peristiwa itu, 6 orang dinyatakan tewas dan 16 orang lainnya mengalami luka parah. Kasus tersebut mengakibatkan beberapa kejadian yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya terjadi amuk massa di mana-mana, bahkan etnis Cina juga jadi sasarannya. Selain membunuh massa yang mengamuk, itu juga memperkosa para wanita keturunan etnis tersebut. Hanya dari sebuah kasus yang melanggar satu bahkan lebih, jaminan hak asasi manusia juga dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia lain. Kita tidak bisa membiarkan kasus itu terjadi lagi dan lagi. Oleh karena itu, sebaiknya hak asasi manusia untuk hidup perlu adanya peningkatan. Jaminan perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan. Tanpa adanya jaminan yang lebih menjamin, seperti penegakan hukum, maka kasus-kasus tersebut akan terus terjadi lagi. Karena jika penegakan hukum dilakukan, khawatir nantinya akan banyak orang yang tidak segan untuk melanggarnya. Penegakan hukum menjamin perlindungan dan pemenuhan dari hak asasi manusia. Dapat dilakukan dengan memberatkan sanksi kepada pelanggar hak asasi manusia. Dengan sanksi yang keras serta para penegak hukum yang tegas, jujur dan adil dapat meminimalisir kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik harus terus berupaya agar hak asasi manusia untuk hidup menjamin perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakannya. Karena jangan sampai hidup orang terbuang sia-sia karena masalah hal yang sangat sepele. Selain itu, mengapa hak asasi manusia hidup penting untuk dijamin perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakannya?
adalah karena jika tidak terjamin akan menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasan lainnya karena pemerintah yang berwenang dalam perlindungan, kemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak warga negara Indonesia untuk hidup. Jika pemerintah tidak menjaminnya, maka pemerintah telah melanggar kewajibannya. Sehingga penting bagi kita, khususnya pemerintah yang berwenang untuk menjamin perlindungan, kemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia memang banyak yang belum terselesaikan atau seperti halnya kasus tragedi Trisakti 1998 yang sulit dipecahkan bertahun-tahun yang lalu, tetapi para pelaku tidak pernah terungkap secara jelas atau detail. Salah satu alasan sulitnya memecahkan kasus ini adalah keterlibatan orang-orang penting pada saat itu atau bahkan seperti saat ini, sehingga banyak hal-hal yang menghambat terpecahkannya kasus tersebut. Sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat mengatasi kasus tragedi Trisakti, khususnya kasus yang berkaitan tentang pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup. Nah, yang pertama, pemerintah melalui Komnas HAM harus menyelidiki dengan saksama tentang apa yang terjadi pada saat itu, penyebab timbulnya masalah, dan siapa saja yang berperan serta dalam masalah itu. Kedua, jika ternyata Komnas HAM dan pemerintah tidak sanggup melakukan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, maka kita harus meminta lembaga yang lebih tinggi, yaitu PBB. Hal ini bertujuan untuk mengambil alih kasus ini sebelum kasus ini kadaluarsa dan ditutup. Yang ketiga, menghargai hak-hak asasi dari warga negara Indonesia dengan mengusahakan secara maksimal agar hak kita untuk hidup dijunjung tinggi. Begitu pula hak asasi lain seperti hak kita untuk memperoleh penghidupan yang layak, perekonomian yang baik, kebebasan mengemukakan pendapat, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, pemerintah yang berwenang harus menegakkan atau menegaskan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia di Indonesia, serta memberikan sanksi yang berat dan tegas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, saya berharap dengan beberapa solusi lain tadi dapat mengurangi pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak pelanggaran untuk hidup. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.